Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada hari ini akan melakukan coaching supervisi akademik yang terdiri atas pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Noni Rosianti dari SMA Negeri 20 Sipirot. Di sebelah kanan saya Rohani Wahyuni Siregar dari SD 10123 Sibadoar. Dan di sebelah kiri saya Mirna Fitriani Siregar dari SMK Negeri 1 Arse. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Noni. Waalaikumsalam Bu Rohani. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baiklah Bu, di sini kan Ibu akan melakukan coaching, betul kan Bu? Betul Bu. Jadi di sini saya sebagai observer ya Bu, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee, dan bagaimana nanti coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Bu. Ya, dalam proses coaching ini Bu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke Bu, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Mungkin yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Baik Bu, kemudian indikator yang bagaimana Bu yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya misalnya Bu. Indikator ketercapaiannya Bu, saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik Bu, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga Bu nanti saat melaksanakan coaching Ibu selalu ingat ya Bu ya dari hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching ya Bu ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Mirna. Waalaikumsalam Bu Noni. Bagaimana kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Mirna. Bu Mirna katanya mau ada yang dibicarakan ya hari ini. Iya betul Bu. Kira-kira Ibu mau membicarakan tentang apa nih? Soalnya kita ada waktu nih sekitar 15-20 menit Bu. Ini Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, yaitu dengan metode konvensional, misalnya dengan ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajarannya. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu, tidak memungkiri pada zaman sekarang tuh ya Bu ya, perkembangan teknologi itu kan sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru
kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini, Bu. Oh, baik Bu Mirna. Jadi Bu Mirna ingin penyampaian materinya bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15 sampai 20 menit itu nanti, apa sih harapan dari Ibu Mirna? Yang saya harapkan itu, Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru ini supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu, Bu. Eh, Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu. Ya, kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa ya Bu Mirna yang Ibu inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model ya, Bu, ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah, Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini yang lagi maraknya, misalnya aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh dengan PowerPoint, juga itu sudah cukup sepertinya, Bu. Baik, jadi intinya Ibu ingin penyampaian materinya lebih bervariatif. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya ada pada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi yang sekarang ini berada di level berapa ya Bu ya? Kira-kira dia masih di level 5 sih, Bu. Karena di sekolah juga masih banyak guru-guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu ya untuk saat ini. Ya, kira-kira pada saat Ibu Mirna inginkan nanti ada perubahannya nanti ke level berapa ya Bu ya? Saya inginkan sih 7 saja juga sudah cukup, Bu. Sudah cukup baik itu untuk mengingat tadi bahwa guru-guru masih banyak yang senior di sekolah. Baik, jadi Bu Mirna menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu Mirna ada pilihan ide tidak? Apakah ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya, Bu Mirna? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya, Bu ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Oh, jadi Bu Mirna berencana akan mengadakan mentoring ya, atau pendampingan secara individu seperti itu. Nah, ada lagi kah strategi lain selain menggunakan mentoring, Bu Mirna? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya dua ya Bu Mirna ya. Nah, mau melakukan mentoring atau berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya Bu ya? Sepertinya untuk sekarang itu metode mentoring, Bu, akan lebih tepat digunakan mengingat tadi banyaknya kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, juga waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Oh, jadi intinya Bu Mirna lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik itu metode mentoring ini kira-kira kapan ya Bu Mirna akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya, Bu, minggu depan kayaknya saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Minggu depan ya Bu Mirna ya. Rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti yang membantu Ibu Mirna dalam pelaksanaan ini? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Ahmad ataupun Bu Halimah yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Oh, baik, jadi Bu Mirna akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Ibu Mirna ya. Iya benar, Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut, Bu. Baik Bu Mirna, kita sudah berada di akhir sesi nih perbincangan kita hari ini. Yang saya tidak sabar lagi nih nanti mau mendengar cerita-cerita dari Ibu Mirna ke depannya. Apakah Ibu Mirna berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Mirna ya.
kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Ibu Mirna dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif gitu dengan metode mentoring tadi. Baik Bu Mirna, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan ya. Kita ngobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Ibu Mirna. Nah, terima kasih ya Bu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum Bu Noni. Waalaikumsalam Ibu Rohani. Alhamdulillah ya Bu Noni, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Jadi indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Noni sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Baik Bu, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus ya Bu. Saya sudah melihat Ibu menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Noni sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu pada coaching tadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Selamat ya Bu Noni. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Noni. Tadi padahal saya sudah melihat Ibu sudah dapat menerapkan alur Tirta itu dengan baik. Di situ tadi sudah terlihat sekali Bu Noni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan dari situ juga saya melihat ada respon yang sudah disampaikan yang sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Semoga nanti next ke depannya Bu, Ibu dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya Bu. Saya cukupkan sekian dari saya ya dulu ya Bu ya. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.